Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Karomi, saya dari kelas PAIC semester 4. Akan menjelaskan hadis tentang subjek pendidikan. Hadis dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Mughirati haddatsana al-Auza'i haddatsani Harun bin Ri'abin an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala taghdu fima baina dhalika fa inna ma baina dhalika jahilun wa innal malaikatu tabsutu ajnihataha lirrajuli ghadan yanbaghil ilma min ar-ridha bima yasna'u rawahu Tabrani. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadilah kamu seorang yang alim atau pendidik atau pencari ilmu atau peserta didik atau pendengar atau pencinta ilmu ulama, dan janganlah kamu tidak menjadi seorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh, karena sesungguhnya malaikat niscaya membentangkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Takhrij hadis. Hadis ini sahih karena telah memenuhi kriteria rawi yang adil, sanad yang mutasil, matan yang marfu, serta tidak illat dan tidak syadz. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis ini juga termaktub pada kitab hadis Masadir Asliyah, yaitu Sunan Darimi, Musnad Al-Bazzar, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Shaghir Lit-Tabrani, dan Sunan Baihaqi. Asbabul wurud hadis. Mohon maaf, setelah saya mencari dari beberapa sumber, baik dari Maktabah Syamilah maupun dari internet, saya tidak menemukan asbabul wurud dalam hadis ini. Isi kandungan hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umat Islam senantiasa menjadi seorang di antara 4 golongan. Yang pertama, menjadi seorang yang alim atau orang yang berilmu, yang senantiasa mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang ia miliki kepada orang lain. Sebagaimana dalam Quran surah Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu muta'aliman. Muta'aliman adalah orang yang menuntut ilmu atau biasa disebut dengan peserta didik, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga yaitu mustami'an. Mustami'an adalah orang yang mau mendengarkan majelis ilmu. Yang keempat yaitu muhibban. Muhibban adalah orang yang mau mencintai ilmu ulama. Dari penjelasan hadis tersebut, maka sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang cinta atau haus akan ilmu dan benci akan kebodohan. Karena di dalam hadis ini juga terdapat perintah menjadi seorang pendidik dan peserta didik yang baik, serta menjadi seorang pendengar dan pencinta ilmu ulama. Dan dalam hadis ini juga terdapat larangan berupa janganlah kalian menjadi seorang yang bodoh. Korelasi hadis dalam kependidikan Islam. Pertama, alim, yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syariahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ia akan mampu mentransformasikan ilmu yang komprehensif dan tidak setengah-setengah. Yang kedua,
adil riwayat, yaitu tidak pernah mengerjakan satu pun dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Seorang pendidik tidak boleh fasik, sebab pendidik tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu kepada anak didiknya, namun juga pendidik harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan bagi seluruh peserta didiknya. Dikhawatirkan, jika seorang pendidik adalah orang yang fasik atau orang yang bodoh, maka bukan hidayah yang diterima oleh anak didiknya, namun justru pemahaman-pemahaman yang keliru yang berujung pada kesesatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.